Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian firman Tuhan. Di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, setiap kita dipanggil untuk tugas dan tanggung jawab tertentu. Setiap kita sebaiknya dan seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan didasari takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Karena sejatinya setiap tugas dan tanggung jawab harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Rasul Petrus sebagai Rasul Yesus Kristus menasihatkan para penatua untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam tugas pengembalaan tersebut. Pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, dalam tugas penggembalaan diharapkan para pelayan memiliki kerinduan dari hati yang terdalam untuk melayani dengan sepenuh hati. Sehingga apapun yang dihadapi dan menjadi pergumulan bagi pelayan, maka ia akan menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan dan tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Kedua, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Artinya, setiap pelayan harus menyadari dan memahami bahwa pelayanan adalah pengabdian kepada Tuhan yang memanggil, memilih, dan mengutus. Pelayanan bukanlah ajang untuk mencari kepentingan diri sendiri, apalagi untuk membesarkan diri atau memegahkan diri. Pelayanan bukanlah untuk gengsi atau prestise. Pelayanan adalah ketaatan, kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawab yang Sang Gembala Agung berikan kepada kita. Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang menjadi bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa pelayan harus memiliki hati yang melayani, bukan memerintah atas mereka yang dipercayakan untuk dilayani. Dengan hati yang melayani, maka seorang pelayan bisa menjadi teladan. Teladan dalam pemikiran, ide-ide yang positif dan membangun, teladan dalam perkataan yang menyemangati dan memotivasi, teladan dalam perbuatan keseharian yang nyata dirasakan oleh keluarga, jemaat gereja, masyarakat, dan juga sesama. Suatu keteladanan jauh lebih bermakna dan bermanfaat daripada beribu kata dan kalimat tanpa perbuatan nyata. Lebih mudah memahami
suatu keteladanan yang dinyatakan dengan suatu perbuatan nyata daripada beribu konsep atau teori tanpa perbuatan nyata. Dalam kehidupan di tengah komunitas kita masing-masing, yaitu melalui perjumpaan dan kebersamaan kita dalam persekutuan di tengah keluarga, tempat kerja, usaha, gereja, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi sosok, menjadi figur, menjadi pribadi yang melayani dengan rendah hati. Di tengah keluarga, marilah kita menjadi orang tua yang bersahabat dengan anak-anak. Ada relasi yang baik, ada relasi yang mesra di antara anggota keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, home sweet home. Ada kasih, damai sejahtera, dan iman yang teguh dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Di tempat kerja atau usaha, marilah kita menjadi pekerja yang memiliki etos kerja yang baik, yang bekerja dengan sepenuh hati, memiliki kualitas kerja, melakukan pekerjaan kita dengan didasari takut akan Tuhan. Di lingkungan masyarakat, marilah kita menjadi warga negara yang baik, mendukung program pemerintah. Apalagi saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Marilah kita menyatakan pelayanan kita dengan menjadi teladan. Teladan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, teladan dalam mendukung program pemerintah tinggal di rumah, teladan dalam melakukan kebaikan, kepedulian dengan berbagi kepada sesama, dan teladan melalui dukungan doa-doa kita bagi sesama. Dengan keteladanan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah upah bagi seorang pelayan, bagi seorang hamba yang melayani dengan taat dan setia. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, kiranya lagu ini memotivasi kita untuk menjadi pelayan hamba yang setia. Seperti wanita mengurapimu. Kenapa? Lupa. Nangis. Kayak gitulah.